Selamat siang kepada Bapak Erwin. Perkenalkan, nama saya Sally, kelas MGT 191142. Hari ini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya, yaitu yang berjudul Pengaruh, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada CV Sinar Sahabat Medan. Yang pertama itu, perusahaan CV Sinar Sahabat Medan adalah perusahaan perdagangan yang bergerak dalam bidang penjualan baterai untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Masyarakat sangat menyukai CV Sinar ini karena harganya terjangkau, pelayanan yang baik, dan stok barang dagangnya lengkap sesuai dengan keperluan untuk kendaraan. Dan juga CV Sinar Sahabat ini merupakan salah satu jalan alternatif yang tepat untuk berbelanja selain di tempat penjualan resmi spare partnya. Ada pula visi dan misinya. Visinya itu menjadikan perusahaan dengan memiliki jaringan distribusi baterai yang luas di wilayah Sumatera Utara, dan misinya itu memberi kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan produk, harga, dan pelayanan yang berkualitas baik. Yang kedua itu selalu menjadi yang terbaik di setiap tingkah laku dan etika bisnis. Yang ketiga itu ikut berpartisipasi dalam membangun negara dan bangsa. Pada dasarnya, struktur organisasi suatu perusahaan meliputi tindakan pembagian pekerjaan yang harus dilakukan, menempatkan personil manajemen yang berwenang pada kesatuan organisasi, dan dapat menetapkan batas otoritas yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, struktur organisasi yang dibentuk haruslah sesuai dengan kepentingan dan aktivitas perusahaan, sehingga suatu struktur organisasi dapat berubah jika kebutuhan menghendaki perubahan, misalnya dengan adanya perkembangan kompleks, tugas-tugas berhari, kegiatan, dan sebagainya. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan pada perusahaan adalah sebagai berikut. Ada yang pertama itu direktur. Tugas dan tanggung jawabnya merumuskan dan menetapkan tujuan untuk kebijakan dasar dan rencana jangka panjang perusahaan sebagai pedoman dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang kedua itu menelaah rencana anggaran pendapatan seperti investasi dan operasional tahunan secara keseluruhan serta menilai kesesuaian anggaran. Tujuan dan rencana perusahaan. Yang ketiga itu mengawasi dan menilai hasil implementasi kebijakan rencana perusahaan, seperti hasil pencapaian target dan realisasi anggaran perusahaan. Yang keempat itu melaksanakan pengelolaan yang sehat atas operasional keuangan perusahaan, pengendalian atas semua harta perusahaan. Yang kelima itu membina hubungan dan komunikasi tertulis maupun lisan dengan pihak dalam atau luar perusahaan. Yang terakhir itu mengkoordinasikan kegiatan persiapan laporan tahunan untuk diajukan dalam rencana anggaran. Yang kedua itu ada manajer personalia dan umum. Tugas dan tanggung jawabnya itu, yang pertama itu mengkoordinasikan tenaga kerja. Yang kedua itu bertanggung jawab atas perencanaan penerimaan karyawan sesuai kebutuhan. Yang ketiga mengatur penempatan karyawan sesuai klasifikasi. Yang keempat itu membuat program training ke karyawan sesuai keperluan perusahaan. Yang kelima itu mengawasi perawatan aset, keamanan, serta urusan umum lainnya. Yang ketiga itu ada finance accounting. Tugas dan tanggung jawabnya itu mengkoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran di jajaran sampai pada saat pengusulan kepada direktur. Yang kedua itu merumuskan rencana kebijakan dalam bidang keuangan untuk jangka pendek maupun panjang sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan. Yang ketiga itu mengkoordinasikan kegiatan penyusunan laporan keuangan tahunan perusahaan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Yang keempat itu menghitung dan menyusun daftar gaji karyawan. Dan yang terakhir itu mengkoordinasikan penyusunan laporan pajak serta pelaporannya baik bulanan ataupun tahunan.
Dan yang keempat itu ada manajer pembelian dan pemasaran. Tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama itu menentukan rencana anggaran biaya pemasaran. Yang kedua itu penyusunan dan pengembangan strategi pemasaran untuk mencapai sasaran penjualan. Yang ketiga itu menyusun kebijakan dalam pembelian dalam upaya mendapatkan harga pembelian yang menguntungkan bagi perusahaan. Dan yang keempat itu memantau dan mengikuti perkembangan harga produk di pasaran. Dan yang kelima dan yang terakhir ini mengidentifikasi dan menentukan sasaran pasar dan segmen pasar. Dan yang kelima itu ada manajer operasional, tugas dan wewenangnya, melayani setiap permintaan pelanggan, menyiapkan barang-barang sesuai dengan permintaan pelanggan, dan yang terakhir itu melakukan pengiriman barang dan pesanan dengan tepat. Adapun terdapat beberapa masalah dalam identifikasikan yang berkaitan dengan pengaruh motivasi dan disiplin kerja. Yang pertama itu terhadap indikasi bahwa karyawan menemukan tidak adanya peluang pendapatan promosi untuk kenaikan jabatan selama bekerja. Yang kedua itu bahwa karyawan tidak menyukai beberapa tantangan pekerjaan seperti mengantar barang sampai luar negeri. Dan yang terakhir itu tidak ada pengakuan dari pimpinan terhadap kemampuan kerja setiap pengejaran target penjualan baterai per tahun. Jadi batas masalah dan ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas pada bagian mana dari persona atau masalah yang dikaji dalam penelitian. Untuk itu, batasan ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh variabel motivasi, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Terdapat deskripsi responden. Deskripsi responden ini memuat jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan terakhir, dan usia. Deskripsi variabel penelitian ini memuat variabel motivasi. Adapun item pernyataan motivasi yang skornya lebih besar dari nilai rata-rata, Anda mendapatkan pengakuan apabila secara konsisten dapat menunjukkan kemampuannya menjalankan pekerjaan di CV Sinar Sahabat ini. Anda mendapatkan kesempatan promosi jabatan setelah bekerja selama 3 tahun, sehingga wajib dipertahankan. Sedangkan item pernyataan motivasi, misalnya skor Anda lebih kecil dari nilai rata-rata, Anda merasa tertantang setelah mendapatkan pekerjaan dari pimpinan, dan penghargaan dalam pekerjaan dapat memotivasi Anda untuk bekerja lebih keras sehingga perlu perbaikan dan peningkatan. Di sini ada tabel hasil uji validitas variabel motivasi. Tabel ini adalah hasil data olahan SPSS 2017 variabel motivasi. Dapat kita lihat sendiri. Habis itu saya melanjutkan ke variabel disiplin kerja. Adapun item pernyataan disiplin kerja yang skornya lebih besar dari nilai rata-rata, maka Anda mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ditentukan oleh CV Sinar Sahabat ini, dan Anda selalu memberitahu kepada CV apabila tidak hadir pada saat kerja, sehingga wajib dipertahankan. Sedangkan disiplin kerja skornya lebih kecil dari nilai rata-rata, sanksi hukuman yang diterapkan ikut mempengaruhi kedisiplinan Anda di CV ini, dan pengawasan melekat dari pimpinan membuat Anda semakin disiplin dalam bekerja sehingga perlu perbaikan dan peningkatan. Dan yang terakhir itu ada variabel produktivitas kerja karyawan. Adapun item pernyataan produktivitas, item pernyataan produktivitas kerja karyawan yang skornya lebih besar dari nilai rata-rata skor adalah Anda mampu bekerja dengan cepat dalam mempelajari bidang pekerjaan di CV ini, dan Anda harus menunjukkan mutu kerja yang baik dalam menjalankan setiap pekerjaan dari pimpinan sehingga wajib dipertahankan. Sedangkan jika skor Anda lebih kecil dari nilai rata-rata, maka tugas dan tanggung jawab diberikan sesuai dengan kemampuan
Anda dan pimpinan selalu memberi semangat kerja pada Anda sehingga perlu perbaikan. Dan di sini ada hasil uji validas variabel produktivitas kerja karyawan. Habis itu terdiri dari rumusan masalah dari latar belakang penelitian. Maka didapatkan rumusan masalah penelitian, yakni apakah motivasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV Sinar Sahabat. Dan yang kedua itu apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan yang terakhir itu motivasi dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan terdiri dari tujuan penelitian juga. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan yang kedua, pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan yang terakhir itu motivasi dan disiplin kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan. Kegunaan penelitian. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut bagi perusahaan ya, sebagai sumbangan pemikiran dan pemasukan pada perusahaan agar lebih memperhatikan tentang motivasi, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Kalau bagi akademisi sebagai bahan studi keperpustakaan dan memperkaya penelitian ilmiah di sekolah tinggi ilmu ekonomi. Kalau bagi peneliti sebagai bahan pengetahuan untuk memperdalam dan memperluas wawasan penelitian dalam bidang ilmu manajemen sebagai sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan informasi bagi pihak untuk berkepentingan untuk mengkaji masalah yang sama di masa datang. Selanjutnya itu ada uji validitas. Yang pertama itu ada hasil uji validitas variabel motivasi atau X1. Yang kedua itu disiplin kerja S2. Dan yang terakhir itu ada produktivitas kerja karyawan yaitu Y. Untuk reliabilitas, pengujian reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach's alpha dan nilai 0,60 sesuai konstruksi atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha di atas 0,60. Uji-uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas akan menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Pada pengujian ini didasarkan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov atau K sampai S. Yang kedua itu ada uji multikolinearitas. Dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara variabel independen. Untuk mengetahui ada tindaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai tolerance dan VIF, variance invasion factor. Dan yang terakhir itu ada uji heterogeneitasitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterogeneitasitas. Ada tidaknya pada penelitian ini dapat dilihat dari grafik scatter plot. Analisis regresi linear berganda, nilai konstanta sama dengan 2,783, nilai koefisien regresi motivasi sama dengan 0,597, dan yang terakhir itu ada disiplin kerja
0,227. Pengujian hipotesis, uji T atau uji secara parsial, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh yang berarti signifikan antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Yang kedua itu ada uji F atau uji secara simultan, dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Uji koefisien determinasi, uji ini ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Pengujian hipotesis pertama itu menunjukkan bahwa secara parsial variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV. Dan yang pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pada CV. Dan yang ketiga itu menunjukkan bahwa secara simultan motivasi dan disiplin berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV. Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka terdapat sedikit kesimpulan, yaitu dalam suatu perusahaan harus adanya ditetapkan beberapa bidang pekerjaan dari direktur sampai yang paling bawah mungkin OB, dan di dalam suatu pekerjaan terdapat motivasi dan disiplin dalam pekerjaan. Semua pekerjaan dituntut oleh kedisiplinan agar kerja tidak seenaknya saja dan harus sesuai dengan peraturan dalam pekerjaan. Sudah terdapat aturan sendiri, jika diikuti semua aturan tersebut, maka produktivitas kerja lebih bagus dan sesuai dengan target kerja. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah untuk motivasi manajemen perusahaan agar meningkatkan dan memperhatikan indikator pekerjaan dan penghargaan karena dapat meningkatkan pengaruh terhadap produktivitas kerja. Untuk disiplin kerja, manajer perusahaan harus meningkatkan dan memperhatikan indikator adanya sanksi, hukuman, dan pengawasan melekat karena dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi keperpustakaan dan memperkaya penelitian di sekolah tinggi. Dan yang terakhir itu peneliti selanjutnya, motivasi dan disiplin kerja bukan satu-satunya variabel yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, tetapi penelitian selanjutnya dapat menggantikan variabel lainnya seperti lingkungan kerja atau kompensasi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Sir Arwin. Saya ucapkan terima kasih.